Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Iya, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sudah sarapan tadi? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu. Untuk yang absen sekarang, maksudnya Bapak isi presensi dulu ya, Nek, ya. Ya, baik Pak. Yang tidak hadir siapa, Nak? Ya Tommy Pak. Oh, Tidak Tommy. hadir, Pak. Ya Pak. Kenapa tuh? Katanya sakit Pak. Oh, sakit. Ya. Oh, ya, dan musim hujan gini harus jaga kesehatan ya. Iya benar Pak. Mungkin dari pola makan, pola tidur, apalagi daya tubuh kita kan harus dijaga. Minum vitamin dan makanan yang bergizi. Baik, hari ini hari Rabu ya? Iya Pak. Rabu tanggal 7 bulan 6 2020. Baik, gini anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak ingin mengenalkan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita membeli telur, ayam, yang kan anak-anak sering disuruh sama orang tua ya, beli ayam, beli telur, gula kan ya, yang dimana di situ kan pasti diambilnya itu per masa, maksudnya satu kilo berapa harganya, dengan kata lain memiliki masa ya. Masa dalam telur itu kan disebut dengan kilogram. Nah, sekarang kan harga telur 1 kilogram berapa? 25.000 ya? Oh iya, berarti agak nurun ya, kemarin kan naik. Nah, sekarang kita begitu pula dengan senyawa kimia. Senyawa kimia juga memiliki namanya massa. Nah, massa di sini disebut dengan mR. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep massa molekul relatif. Nah, KD yang Bapak ambil yaitu KD 3.10 kelas 10 semester 2 mengenai menerapkan hukum-hukum dasar kimia, terus konsep massa molekul relatif, terus persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Ya, dan juga kita akan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak harus dapat mendefinisikan dan menjelaskan apa sih massa atom relatif dan apa massa molekul relatif. Dan selanjutnya itu ada juga mengenai anak-anak harus dapat menentukan massa molekul relatif dari senyawa kimia. Nah, di hari yang cerah ini, ya, Bapak akan menggunakan model pembelajaran yaitu berbasis masalah. Salah satunya adalah problem posing. Problem posing di sini memiliki sintaks. Sintaksnya itu ada 5. Dan kata lain sintaks itu adalah tahapan-tahapannya ya. Jadi yang pertama ada, nanti Bapak menjelaskan materi. Terus yang kedua, Bapak memberikan latihan soal secukupnya. Terus yang ketiga nanti anak-anak berkelompok dan mengajukan soal. Yang keempat, secara acak nanti Bapak akan meminta anak-anak untuk mengajukan soalnya di depan kelas secara acak ya. Dan yang kelima, Bapak akan memberi tugas individu lewat LKS. Baik. Yang pertama itu konsep massa molekul relatif ya. Kita tahu bahwa dalam sistem periodik unsur, kita ambil salah satu contoh misalnya unsur C. Dia akan memiliki nomor atom yaitu 6 dan nomor massa 12. Ya. Biasanya kalau ini yang di bawah ini, dia sering dipakai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Nah, dan yang 12 ini disebut dengan massa atom relatif. Biasa digunakan untuk konsep mol, terus untuk menghitung MR salah satunya. Kita tahu bahwa atom dan molekul memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, kalau atom itu dia sifatnya tunggal, satu unsur saja. Misalnya kalau atom itu kan tunggal ya. Tunggal. Contohnya seperti Cl, seperti Na,
seperti O, seperti F, dan sebagainya. Dan untuk perbedaan molekul, molekul itu gabungan dari beberapa atom, ya, 2 atau lebih, gabungan dari beberapa atom, gabungan dari 2 atom atau lebih. Nah, molekul juga dibagi menjadi 2 jenis, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu dia tunggal, jadi maksudnya hanya kumpulan dari yang sejenis gitu, seperti O2, H2, dan N2. Nah, kalau misalnya yang senyawa, molekul senyawa, dia itu kumpulan dari senyawa unsur-unsur yang tidak sejenis, seperti H2O, terus H2SO4, terus ada NH3, terus CH3COOH, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian dari massa molekul relatif itu kan biasanya sering disingkat sebagai MR ya. MR di sini pasti sama dengan sigma dari AR atom penyusun. Nah, asal usul untuk mendapatkan ini yang pertama adalah AR itu perbandingan massa rata-rata atom per 1/12 massa atom karbonnya. Kan karbon itu C ya, isotop, berarti isotopnya karbon 12. Nah, dari AR ini kita dapat mencari yang pertama itu adanya namanya MR. MR di sini ada yang disebut MR molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, untuk molekul unsur kan tadi kan Bapak bilang sejenis ya. Iya, Pak. Jadi massa molekul unsur per 1/12 massa atom karbon 12. Dan untuk molekul senyawa itu massa molekul senyawa per 1/12 massa atom karbon 12. Nah, ini adalah ya. Iya, Pak. Bapak akan memberikan contoh salah satunya. Nah, kita tahu bahwa AR dari atom H itu sama dengan 1 ya. Iya, Pak. Dan untuk AR dari atom O itu sama dengan 16. Ya. Bapak mau tanya MR dari H2O. Ya. Iya, Pak. Cara menentukannya kita teliti dulu berapa jumlah H dan berapa jumlah O. Karena jumlah H itu sebanyak 2 dan O sebanyak 1, jadi menghitungnya 2 dikali ARH ditambah karena O nya 1, berarti 1 dikali ARO. Nah, 2 dikali ARH itu kan 1 ya, ditambah 1 dikali ARO itu 16. Jadi 16 tambah 2 sama dengan 18. Ini MR dari H2O. Nah, setelah Bapak kasih materi ini, itu selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal. Nah, untuk latihan soal Bapak akan memberi, nanti catat di depan ya. Oh iya, Pak. Baik. ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, terus ARC sama dengan 12. Coba kerjakan 3 soal ya. Soal iya, Pak. Yang pertama H2SO4, yang kedua CH3COOH, dan yang ketiga bisa HCOOH. Ya, di sini asam sulfat, ini asam asetat, dan ini yang disebut dengan formaldehid. Ya. Tulis dulu ya, Pak. Siap.
Udah, tadi Bapak memberi waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan 3 soal ini. Iya, Pak. Dan Bapak anggap mudah ya. Iya, Pak. Bapak lihat pekerjaannya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, sip. Bapak periksa dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. H2SO4, CH3COH dan HCOOH. Semua. Oke, Bapak rasa benar. Alhamdulillah. Dan untuk lebih teliti lagi, kalau misalnya 3 berarti 3 dikalikan ARH. H-nya itu kan 1, berarti 3 dikalikan 1. Kalau misalnya karena ini 4, berarti 4 dikalikan ARO. ARO-nya itu sama dengan 16 ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin membentuk kelompok. Nah, dari beberapa kelompok Bapak ingin anak-anak semua membuat soal berupa apa namanya? Materi kita hari ini. Iya, Pak. Kan bagikan ke belakang. Oh iya, Pak. Baik. Terus ya, silahkan buat soal. Iya, Pak. Bebas ya. Iya, Pak. Apa aja. Tolong yang lain diam sebentar ya. Dikondusifkan. Nah, ini karena apa namanya? Perlu pemahaman yang tinggi juga. Ada yang sulit ya, Pak? Ini, Pak, saya bingung di saat menentukan yang tadi tuh, Pak. Kan H2COOH. Nah, itu yang apa? H2COOH. Nah, ini kan O-nya itu kan ada 2 ya, Pak. Nah, ini berarti dihitung satu-satu Ya, atau satu saja jawaban. Jadi nanti apa namanya? Karena itu 2 kali, jadi mendingan satu-satu. Jadi 16 tambah 16 gitu. Silahkan dibuat soalnya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang sulit? Yang lain? Mohon kondusif ya. Nanti anak-anak tulis dulu airnya, misalnya ARO 16. ARO 16 terus RH 1 yang tadi Bapak tuliskan. ARC 12. Yang lain silahkan mengerjakan dengan kondusif ya. Di sini Bapak sambil menunggu Bapak akan melihat nanti yang akan anak-anak kerjakan. Bapak rasa cukup Ya, Pak. untuk soal-soalnya Bapak kumpulkan ya. Oh iya, baik. Oke anak-anak, tadi kan anak-anak setelah selesai mengerjakan soal-soal yang diajukan dan tadi Bapak lihat sudah dikerjakan oleh kelompok-kelompok lain dan dikumpulkan. Iya, Pak. Bapak mengambil satu sampel untuk menguji kebenaran ya. Iya, Pak. Ini dari kelompok 4 dikerjakan oleh kelompok 3. ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1 dan ARC sama dengan 12. Soalnya tentukan MR dari CH3COOH. Nah, jadi caranya adalah 1, karena C-nya ada 2, kita langsung gabungkan aja. 2 dikali ARC ditambah H-nya berarti ada 4 ya. Iya, Pak. 4 dikali ARH dan O-nya ada 2, 2 dikali ARO. 2 dikali 12 kali 12 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 16. 24 ditambah 4 ditambah 32 10. Nah, berarti MR dari CH3COOH itu adalah 60. Dan Bapak lihat kelompok 3 sudah benar mengerjakan. Ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup ya, anak-anak. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa ketika kita menghitung MR, kita harus tahu dari AR masing-masing atom ya. Jadi misalnya AR misalnya H2O yang tadi, RH-nya misalnya 1 karena 2 dikalikan 1. Terus yang O itu kan 16 dikalikan 1 karena ada 1 atom ya yang menyusun. Jadi yang untuk penguatan lagi bahwa MR itu sama dengan sigma atau jumlah dari AR atom penyusun. Ya. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Baik, mungkin untuk menambah pemahaman silahkan buka LKS halaman 57. 57. Iya. Dikerjakan mengenai menghitung MR ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Iya, Pak. Besok dikumpulkan di kertas lembar, Iya, Pak. dikumpulkan di minggu depan. Ya.
Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, belajar kimia itu menyenangkan dan memotivasi kita semua ya. Iya Pak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.